Jadi belakangan ini tuh gue lagi seneng-senengnya ngulik audio, terutama pakai clip-on. Tapi sayangnya clip-on gue malah jadi rusak. Jadi rusaknya tuh bagian kabel ininya nih guys. Di bagian tertentunya tuh kayak ada yang putus gitu. Tes 1, 2, 3. Kalau dilurusin. Mati. Tekuk. Hidup. Ya itu bikin bete banget sih. Kalau udah kayak gini udah gak akan bisa dipakai buat kerja. Resiko banget. Makanya gue beli Boya BWM1 Pro. Mantap. Gue udah pakai clip-on ini tuh 4 tahun. Ya kayaknya wajar juga sih kalau dalam jangka waktu 4 tahun bisa rusak ya. Karena harganya juga kan cukup terjangkau. Tapi seandainya gue tahu cara ngerawatnya dari awal, seharusnya dia bisa lebih dari 4 tahun. Ya 4 tahun lebih sehari lah. Dan ini dia tipsnya gimana cara ngerawat si clip-on Boya BWM1. Jadi di sini gue bagi 4 bagian. Pertama bagian mic-nya. Jadi di sini ada mic-nya. Di sini ada kabelnya yang panjang banget. Kemudian ada tempat baterainya dan switching, kamera atau smartphone. Dan keempat adalah bagian pinnya. Itulah yang harus kalian perhatiin. Alat-alat untuk ngerawat atau ngebersihinnya juga gampang. Pertama itu adalah kayu putih, tisu, cotton bud, sikat gigi bekas atau yang baru juga boleh. Dan ini yang perlu atau nggak perlu, oli singer. Gimana cara ngebersihinnya? Gimana cara ngerawatnya? Pertama dari mic-nya. Jadi mic-nya itu kan dia punya lubang nih di sininya ya. Di depannya itu dia punya lubang. Tinggal sikat aja yang dalamnya. Karena bisa jadi di dalam mic ini kan kita taruh di sini. Dia bisa masuk debu, dia bisa masuk bahan baju, dia bisa masuk kulit-kulit yang masuk ke sini. Usahakan dia tidak ada benda yang ada di dalam lubang-lubang ini. Bisa dibersihin. Untuk menjaga si mic-nya, ini adalah bagian yang tidak boleh terbentur. Memang semua juga nggak boleh kebentur sih, cuman bagian ini lebih penting gitu. Kenapa? Karena di sini ada membrannya, di sini ada sirkuitnya gitu yang bisa nerima suara masuk gitu yang sangat sensitif. Jadi jangan dibanting-banting ini gitu. Gue berani banting karena ini memang sudah rusak. Kemudian kita masuk ke bagian kabel. Nah ini kan kabel harus kita bersihin. Kita bersihinnya pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putih ini tuh bisa sekaligus ngebersihin si residu-residu dari lem. Biasanya kan kita pakai lem ya. Nah, caranya gampang banget. Tinggal tetesin ke tisu. Jadi ini adalah minyak kayu putih serbaguna guys. Bisa untuk kepalanya dulu. Setelah tadi disikat, kita bersihin juga. Kemudian kita tinggal geser aja gini. Jangan terlalu keras juga, ya biasa aja lah gitu ya. Nah, dia udah langsung hitam guys. Tuh, pakai kayu putih. Kita bersihin semua sampai ke ujung paling belakang. Sekaligus kita di bagian bodinya juga bisa untuk pakai si minyak kayu putih ini. Ini yang punya nggak pernah dibersihin, tulisannya biasanya jadi kuning atau jadi coklat. Begitu pakai kayu putih, mengkilat. Seperti baru lagi. Coba aja. Nah, di bagian pinnya juga, sekaligus langsung di bagian pinnya ya, tetap pakai minyak kayu putih. Kalau gua prefer untuk ngebersihin juga pakai kayu putih. Bagian pinnya kita pakai kayu putih juga, tapi pastiin dia dilap dengan kering. Jadi jangan dibiarin dia beroil gitu. Di bagian dalam switching ini, atau di bagian dalam baterai ini kita buka. Nah, di sini ada baterai. Kalau pemakaiannya sering, nggak apa-apa baterai ada di dalam, tapi switchnya di off gitu. Dia nggak akan ngabisin baterai. Tapi kalau punya rencana untuk pemakaiannya di bulan depan, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi gitu ya, lebih baik baterainya dicabut. Jadi takutnya kalau misalnya tempat penyimpanannya lembab, dia bisa ngalirin listrik dan konslet gitu. Atau ada korosi di baterainya, jadi tidak teralirkan dengan baik. Tapi kalau misalnya pemakaiannya setahun, 2 tahun nggak dipakai, ya mungkin cari kerjaan lain lah. Jangan videographer gitu. Nah, disinilah si penggunaan oli dipakai. Dipakai di mana sih? Jadi, untuk penggunaan si ulirnya ini. Yang namanya besi ketemu besi, lama-lama habis juga, aus juga gitu. Kalau misalnya kering. Jadi, kita kasih oli. Tapi olinya juga dikit banget. Makanya kita pakai cotton bud. Kita oles-oles aja di bagian sininya gitu. Kalian bisa masukin. Setelah dimasukin, dilap lagi pakai tisu. Jadi sebetulnya si oli itu
hanya ada sedikit di bagian ininya gitu. Dan juga ngilangin debu-debu, misalnya kalau ada mengganggu si ulirnya gitu, jadi dia aman. Nah, untuk penempatan si baterainya, untuk tempat baterainya kita tinggal kasih katembat aja untuk ngebersihin gitu. Ya, ini sih biar nggak ada debu-debu atau apa gitu, benda-benda asing yang masuk gitu ya. Udah sih segitu aja. Kalau bisa sih yang besi ini bisa pakai WD-40 misalnya. Nah, perawatan berikutnya adalah inilah yang bikin kabel gua rusak. Jadi si clip-on ini begitu datang memang cara ngelipatnya begini ya. Dilipat bagi dua gini. Kalau untuk sekali dua kali aman sih guys. Tapi kalau keseringan atau dalam kondisi yang lama gitu ya, penggunaan lepas pasang, jadi si kabel itu jadi kaku gitu. Kemudian kemungkinan dia ketekuk gitu, akhirnya putus juga kayak yang gua gitu. Jadi untuk ngegulung yang benar adalah seperti ini guys. Saya ini kita lempar ke depan ya. Dan ini juga bikin begitu lu pakai tidak akan kusut. Nah, begini caranya. Pertama kita bikin lingkaran dulu, lalu kita ambil kabelnya kayak gini. Nah, dia ada di dalam. Ini ambil ke dalam. Gulung seperti biasa, ambil ke dalam. Ini tarik lagi, kemudian ambil lagi. Kita ambil di sini, kita ambil ke sini. Gitu terus, begitu lagi. Oke, habis itu kita ikat. Begini cara packingnya gitu. Jadi rapi gitu. Dan ini tidak akan kusut guys. Coba ya kita buka. Oke, nih. Ini kabel satu, ya kan, buat mic-nya. Ini kita buka lagi kompartemennya. Si baterainya, ini kita buka. Kita lempar, itu dia nggak akan kusut gitu. Walaupun kelihatan ngegumpal tapi aman tuh. Jadi gulungan bulat ini tuh bikin si dalaman kabelnya tuh dia bisa beristirahat gitu. Nggak kusut, nggak muter-muter. Kalau misalnya kita gulung biasa gitu, memang kelihatannya rapih di luar, tapi di dalam tuh benar-benar kusut gitu. Jadi dia gampang putus. Setelah digulung, setelah rapi, setelah bersih, kemudian lanjut ke penyimpanan. Sebenarnya penyimpanannya nggak ribet, yang penting nggak lembab. Karena kalau lembab ya itu adalah musuh dari segala elektronik ya sebetulnya. Kalau gue naruhnya di dry box. Nah ini dry box yang DIY juga ya, yang biasa gue bikin. Cuman pakai si super anti lembab. Pakai merek apa juga bebas, yang penting anti lembab. Kita taruh aja di sini dan simpan, aman. Semenjak kejadian itu juga gue semua kabel sekarang nggak ada lagi yang dilipat dua. Gue belajar untuk bisa ngegulung dengan cara yang baik dan benar. Ya semoga kalian bisa belajar dari kesalahan gue dan mendapatkan sesuatu dari video ini. Segitu aja dari gue Sobat Nganggur pamit. Kalau kalian tertarik dengan tips-tips videografi, tips-tips fotografi, atau tutorial editing, jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan. Bye-bye.